Saudara dan saudari, setiap tanggal 21 September, Gereja Katolik merayakan pesta Santo Matius, Rasul dan Penginjil. Matius adalah seorang Yahudi. Ia adalah seorang pengungut cukai. Dan pengungut cukai waktu itu dilihat sebagai orang yang berdosa oleh orang-orang Yahudi yang lain, ya, teristimewa orang-orang Farisi. Mengapa? Karena pengungut cukai itu bekerja untuk orang-orang Romawi, ya, memeras orang-orang Yahudi atas nama orang-orang Romawi. Dan menurut orang-orang Yahudi waktu itu, ya, mereka bilang itu adalah seorang yang mengkhianati bangsanya sendiri, mengkhianati orangnya sendiri. Karena itu dia dibenci, ya. Matius dibenci oleh orang-orangnya sendiri karena dia punya pekerjaan seperti itu. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih, mengapa Yesus mau memanggil Matius, ya, seorang pendosa? Saudara dan saudariku yang terkasih, kalau kita membaca Injil Matius, ya, yang dikarang oleh Matius sendiri, dia mengungkapkan banyak hal bahwa Yesus memanggil dia bukan karena dia itu adalah orang baik, bukan dia itu karena orang kudus, tetapi karena orang berdosa. Bahwa cintanya yang begitu besar terhadap orang berdosa, Yesus memanggil. Dan dia mau merubah hidup Matius, dari orang berdosa pada orang yang baik, orang yang saleh, orang yang suci. Dan saudara dan saudariku yang terkasih, apa yang kita tahu, ya, Matius, ya, kita rayakan pesta pada tanggal 21 September karena dia adalah seorang rasul, dia adalah seorang penganjil Injil, dia adalah seorang santo, ya, Santo Matius. Makanya dia sendiri, ya, merekamnya dengan sangat bagus di dalam Injil Matius bab 9 ayat 12 sampai dengan 13. Dia merekam bagaimana Yesus memberi jawaban kepada orang-orang Farisi yang bertanya tentang Yesus. Bagaimana mungkin Yesus pergi makan dengan orang berdosa? Bagaimana mungkin Yesus memanggil seorang berdosa untuk menjadikan dia sebagai salah seorang pengikut, bahkan menjadikan dia sebagai salah satu dari ke-12 rasul? Ya, ini yang itu. Makanya Yesus menjawab mereka begini, ya, dalam Injil Matius bab 9 ayat 12 sampai dengan 13. Yesus katakan begini, bukan orang sehat yang memerlukan dokter, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Ini salah satu jawaban yang sangat bagus, dan kita bisa merefleksikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saudara dan saudariku yang terkasih, ketika saya melihat, ya, panggilan Matius, panggilan Santo Matius ini, saya melihat sendiri panggilan saya, bahwa Santo Matius itu memang orang berdosa. Ya, sebenarnya tidak layak untuk Tuhan, tetapi saudara dan saudariku yang terkasih, Tuhan memanggil dia menjadi rasulnya, bahkan memberikan dia rahmat untuk menulis kata-katanya di dalam Injil Matius yang kita miliki sekarang. Saya melihat bahwa saya juga, ya, orang berdosa, orang bersalah. Ya, kita semua adalah orang berdosa dan orang bersalah. Atau yang seperti Santo Yohanes, dia mengatakan begini di dalam suratnya yang pertama bab 1 ayat 8. Dia katakan bahwa jika kita berkata bahwa kita tidak punya dosa, sebenarnya kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita.
Jadi kita tidak mengakui bahwa kita itu adalah orang berdosa, itu sebenarnya satu pembohongan. Dan pada waktu yang sama itu sebenarnya kita sudah berdosa terhadap Allah, ya. Atau dia katakan di dalam suratnya yang pertama, ya, Santo Yohanes bab 1 ayat 10, dia katakan begini: jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berdosa, itu kita membuat Yesus pembohong, dan kata-kata Yesus itu tidak ada dalam diri kita. Jadi itu, saudara dan saudariku yang terkasih, kita merefleksi itu. Dan di dalam perjalanan hidup kita, ya, saya secara pribadi, bahwa kita kadang banyak kali jatuh, gagal, menghayati Injil, menghayati apa yang Yesus inginkan dari kita. Seringkali kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi mengapa Yesus memanggil kita? Ya, mengapa Yesus memanggil saya? Yesus memanggil saya itu bukan karena kebijaksanaan dari saya, bukan karena perbuatan baik dari saya. Dia memanggil saya dan menjadikan saya sebagai salah seorang muridnya, itu hanya karena cintanya, hanya karena rahmatnya kepada kita, kepada saya. Karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, saya merasa terberkati, merasa bahwa Tuhan memberikan saya kesempatan, sehingga saya, ya, dengan penuh kerendahan hati berterima kasih kepada Tuhan ketika merefleksikan panggilan Matius dan panggilan diri saya sendiri. Akhirnya, saudara dan saudariku yang terkasih, bagaimana dengan panggilan Anda? Apa yang Anda refleksikan tentang panggilan Anda? Panggilan Anda sebagai apa saja? Ya, mungkin ada yang suster, ada yang pastor, ada yang bruder, ada yang frater, ada yang bapak mama keluarga, atau pekerjaan-pekerjaan seperti perawat, guru, atau yang kerja di kantor. Ya, bagaimana panggilan Anda? Ya. Lebih dari itu, saudara dan saudariku yang terkasih, apa yang Anda katakan kepada Yesus, teristimewa menyangkut dosa-dosa yang Anda lakukan. Akhirnya, saudara dan saudariku yang terkasih, terima kasih banyak untuk waktu Anda sudah menonton video ini. Semoga di pesta Santo Matius ini, ya, kita bisa belajar dari dia, bahwa hidup itu ketika kita mendengar dan menjawab panggilan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita lebih banyak lagi rahmat dan cintanya. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih, bagi yang menonton video ini tetapi belum subscribe, tolong subscribe. Dan sudah subscribe, tolong share dan like, juga komen. Sekali lagi, terima kasih dan Tuhan memberkati.